Yang tertutup rapat akhirnya akan terlihat di waktu yang tepat ya guys. Mulai dari Lisa Mariana yang banyak nge-spill dugaan perselingkuhan sosok berinisial RK dengan AK. Belum selesai dengan satu orang, muncul inisial S yang menyeret nama Safa Marwah dalam cerita perselingkuhan ini. Lucunya, Safa malah balik nge-spill soal wanita berinisial A yang mengaku juga dekat dengan RK. Aduh, ini sih lingkarannya makin lebar, ceritanya makin dalam ya. Sampai publik bertanya-tanya, ini ujungnya di mana sih? Belum lagi, Hotman Paris juga mendadak nge-spill nih soal podcaster terkenal yang katanya juga jago berselingkuh. Duh, siapa sih sebenarnya sosok yang di-spill Bang Hotman ini? Langsung aja deh kita spill semuanya di Spill the Tea. Masih dalam semangat tahun baru, coba kita angkat gelas dulu, kita ucapkan selamat tahun baru untuk tamu-tamu istimewa kita. Syafa, Andrew, Dian, selamat tahun baru. Coba dong di-spill the tea, apa nih harapannya masing-masing di tahun yang baru ini? Coba, Syafa dulu deh ya. Ya, yang baru pertama main ke spill the tea, bener nggak? Betul, Coba pertama. apa harapan kamu di tahun ini? Harapan aku semoga cepet dapet jodoh biar gak kena gosip-gosip deh. Semoga cepet dapet jodoh biar nggak kena gosip. Betul, kena fitnah, kena gosip gitu aja. Oh, berarti sekarang statusmu single? Single. Oh, single. Berarti yang kemarin lagi rame diberitain itu Gosip aja. Oh, gosip. Gosip atau tak berstatus? Karena kan zaman sekarang banyak hubungan nggak berstatus. Bener banget. Iya kan? Enggak, Yang itu mana? gosip kok, betul Oh, gosip. gosip. Klarifikasinya antar dulu doanya dulu kali Iya, ya. doanya ya. Doanya ya. Langsung pengen nge-spill. Kalau Andrew apa coba Harapannya 2026 ini semoga sehat, Iya, amin. semoga karirnya naik lagi, Amin. terus udah gitu semoga bisa jadi orang yang dengan pribadi yang lebih baik lagi. Oh. Dian, kamu maunya apa tahun ini? Sama sih doanya, yang pasti apa yang udah dicita-citakan sebelumnya itu tercapai di tahun Iya, ini. iya. 2025 kan benar-benar tahun yang gedebak-gedebuk ya. Betul. Semoga 2026 nih lebih santai, lebih baik lagi sih. Iya. Emang nggak gila aja udah untung ya. Iya. Ya kita gedebak-gedebuknya aja dapat, tapi kita nggak jadi gila karena kita nggak punya rahasia yang kita umpet-umpetin lagi sayang. Semuanya Udah Udah kita di-spill. spill. Beda sama Benar. selebriti-selebriti kita yang di buntut 2025 sibuk nutup-nutupin tapi akhirnya Aduh, buka siapa juga. tuh? Siapa tuh? Tapi itu loh, ya kan yang paling terasa di buntut 2025 tuh semua yang ditutup-tutupin akhirnya terbongkar dan terbuka. Benar, Ya benar, kan? setuju. Sorry loh aku mau nyerempet ke daerah situ. Karena ini yang mau diomongin temennya sendiri. Kamu temenan ya sama Lisa Mariana. Mariana. LM. Ya kan kamu Iya, temenan? teman. Teman. Iya. Oh. Teman dan juga berbagi kisah yang hampir sama ya? Iya, hampir sama tapi beda apa ya? Beda cerita. Beda cerita? Iya, beda Nah, yang cerita tuh beda orang. Orangnya sama. Orangnya sama Andrew. Nah, menarik nggak tuh? Dua-duanya temenan tapi juga punya kedekatan yang sama dengan orang yang sama gitu kan? Iya, tapi beda hubungan. Oh, beda hubungan. Iya. Lah kalau kamu emang hubungannya kayak gimana toh? Aku temen aja sama beliau. Oh gitu. Temen tuh kayak gimana? Kayak Dian juga temenan sama Andrew. Tapi kan nggak ada hubungan romansa ya. Dan nggak ada hubungan sama-sama naik Vespa kuning, Nah, sama-sama itu. suka main pantun. Aduh, ya benar. Iya kan? Pantun-pantun belakangan tutup 2025 kan aura kasih makan rendang. Terima kasih. Sudah Dendang. Jadi kamu hubungannya apa sama itu? teman ngobrol lah, teman ngobrol. Oh, teman ngobrol. Iya. Maaf ya, boleh nggak sih di-spill di sini? Kamu tuh bisa kenal dengan bapak itu gimana ceritanya sih? Dulu kan aku awal karir tuh selebgram di Bandung lah. Oke. Jadi aku suka ikut-ikut acara apa yang kayak buka bersama bareng gubernur, apa Oke. acara-acara bansos di Bandung lah aktif lah gitu. Oh, dari Jadi situlah ketemu perkenalan beliau, kalian. iya. Oke. Gitu, ketemu Gue orang beliau. Bandung, gue gak kenal sama gubernur. Gak pernah diundang tapi kakak. Satu klub motor ya Iya, sebelumnya. sebelumnya Iya. satu klub motor. Mungkin kamu sama aku sama Andrew sama Dian ya, kita juga kenal mungkin beberapa gubernur dan pejabat gitu. Tapi kita dia nggak kenal kita gitu. Iya, orang itu nggak kenal kita dan orang-orang itu nggak pernah curhat sama kita, beda kayak dia. Kurang besar mungkin keberuntungan kita. Iya. Mulai
mulai kapan sih kamu sampai deketnya tuh sampai di level cerita-cerita curhat-curhat gitu? Ya itu berawal di acara buka bersama itu. Oh. Ini dari tahun berapa? Tahun 2021 Kak. 2021. Oke. Terus Aku- Lisa Marina sudah ada di situ juga? Di situ dia DM aku foto sama beliau nih, sama bapak. Tiba-tiba Lisa DM lah di situ. Beb, kamu lagi sama Bapak RK ya katanya. Kenapa Lisa? Tolong dong sampein aku hamil anaknya dia. Kaget banget. 2021 tuh? Iya, 2021. Dia tuh motoin sama USG. Aku kan sebagai perempuan kasihan dong. Iya. Apalagi itu kan ada bukti-buktinya. Iya. Langsung lah aku. Kamu sampaikan ke Iya. orang yang bersangkutan. Di acara itu? Enggak di acara itu, di Oh, chat pas- aja oke. lagi pas udah pulang. Oke. Nah, ketika kamu menyampaikan fakta itu kepada orang yang bersangkutan, komentarnya apa tuh? Kata Syafa? bapak sih itu fitnah. Oh. Itu tahun 2021 belum Lisa viralin kan. Viralin Oh. kan baru 2025 ya, apa 2024. Iya. Ya kata beliau itu fitnah, aku capek katanya banyak difitnah orang. Beliau Oke. bilang gitu. Nah, sekarang kamu juga mengalami itu ya, kamu juga difitnah orang. Iya, jadi ke bawah-bawah aku cuma menyampaikan omongan Lisa ke bapak gitu. Karena kan Lisa di situ nggak bisa komunikasi katanya di tahun 2001 pas dia hamil tuh. Tapi kamu cukup berani juga ya bisa ngaku kamu nge-spill status kamu di Spill Detik. Keinginan kamu adalah agar orang tidak menyeret-nyeret kamu lagi di dalam kasus ini gitu. Betul, karena kalau kalian nyangka aku ada dekat sama beliau itu salah besar. Oke. Mending fokus ke yang satunya lagi, yang ada Oke. inisial satunya lagi. Oke, jadi awal mula Kak Safa Marwa ini agak di spill itu kan tadinya dari cerita podcastnya Dinar Candy sama Lisa ya sebelumnya. Iya. Bahwa mereka menyebutkan ada inisial SM kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya, betul. makanya akhirnya keungkap dan Betul. netizen tuh pada cocok logi gitu. Ada salah satu motor yang sebelumnya kamu kendarain terus dibilang itu motornya motornya Bapak RK ya. Iya, di situ mogenya Pak Ridwan Kamil, tapi beda serinya itu bukan motornya Pak Ridwan Kamil, itu motor Orang lain? orang lain betul. Oh, tapi dicocok-cocokin? Iya, Akhirnya betul. kamu klarifikasi kalau nggak salah di media sosial di Ya. Instagram aku upload aja video motornya sekali, kan Lisa cuma di stikerin ya, aku upload aja langsung karena betul-betul bukan motor Bapak RK itu. Iya, kasarnya kamu tuh ngasih tahu kepada dunia kalau motor yang diomongin orang itu bukan satu-satunya motor laki-laki yang sering kamu gitu kan dalam hidup kamu. Anak motor. Sekarang kita mau spill ya, ini sebetulnya yang lagi rame di buntut tahun 2026 dan juga di awal 2026 adalah motor kuning yang mendadak semua orang membicarakan. Terima kasih kepada kredit untuk Lisa. Lisa, spillnya digas lagi Lisa, apalagi? Jadi, Aura Kasih punya motor warna itu, Lisa punya motor warna itu, Ibu juga punya motor warna itu. Kok bisa kompak ya? Iya, aku doang yang nggak ada kan, betul kan? Iya. Kamu agak beda loh kelasnya. Kamu langsung motor gede. Mungkin kamu pilih pengennya warnanya yang lain kali, pengennya warnanya Aku senangnya warna biru. motor-motor sport. Nggak bercanda. Tapi berandai-andai ya, berandai-andai. Kan nggak salah loh kalau orang itu nggak percaya kalau hubungan kamu sama bapak tersebut hanya sekedar teman. Iya apa enggak? Iya sih, karena kan nggak mungkin ya orang cewek sama cowok bisa berteman curhat-curhatan ya. Iya. Orang mungkin pikirannya begitu kali ya, makanya orang nuduh aku. Tapi Iya. betul sih, gak ada apa-apa. Oke, coba gue mau tanya sama Andrew. Yes. Mungkin nggak Apa tuh? cewek sama cowok jadi teman curhat Tapi tanpa ada ada hubungan asmara? Kayaknya agak sulit ya. pasti bakalan terjadi apa ya namanya laki-laki dan perempuan itu kan pasti ada apa kayak chemistry-nya dan akhirnya kayak oh iya makin lama apa segala macam akhirnya jadi suka gitu Iya. kan bisa Tapi seperti kalau itu kan. perempuannya jaga batasan gimana? Ya mungkin ya kalau kayak gitu ya bisa jadi ya berarti kalau gitu dijauhin nggak usah Iya. jadi temenan gitu misalnya kalau misalnya memang udah ada chemistry tersebut. Berarti maksud kamu selama ini menjaga batasan Batasan, kamu dengan betul. jelas gitu. Iya, kan? Terserah dia mau menganggapnya apa, kamu mempertahankan batasan kamu. Iya betul, karena aku pun pacar aku dulu tuh temannya beliau, temannya Bapak Ridwan Kamil. Oh. Jadi ya aku bisa jaga batasan. Nah itu makanya kamu nggak dapat motor kuning karena batasan Karena kamu ada kekencengan. Nggak ada sih orang ngasih sesuatu tidak berharap apa-apa. Beda kalau misalnya kayak gini ya. Sekarang gini deh, nggak ada yang tulus gitu. Misalnya aku gitu ya, aku ngefans sama Dian.
aku belum kenal Dian. Aku sering posting, Dian, lagunya Dian aku posting jadi caption, fotonya Dian aku bikin jadi pantun. Pokoknya semua postingan Dian aku love. Itu kan aku menyatakan kekaguman aku terhadap Dian. Pasti kan aku berharap dong. Aku berharap di notice, berharap jadi Dibales chatnya, temen, jadi temen. dibales chatnya. Apa kalau bukan transaksional? Ya kan, kan si bapak yang itu juga kan katanya dari awal emang ngefans kan sama Aura Kasih. Iya. Ada lagi nggak pantunnya? Ada lagi nggak pantunnya? Aduh, pantunnya. Selain pantun tuh tweetnya itu dari 2021 tuh udah bahas-bahas Aura Kasih terus gitu. Makanya itu kan. cocok logi tuh netizen dari dulu sampai sekarang. Bisa sama lagi ya keluar negerinya ya. Iya. Bulannya. Iya. Kita mau bacain buat pemirsa Spill the Tea. Ini caption Ibu Cinta yang sudah kita screenshot. Ini adalah waktu sewaktu disebut akan ada bintang tamu lain di acara talk show ini, dalam hati saya berharap semoga bukan Aura Kasih. Kejadian dong. Ternyata Aura Kasih yang dihadirkan. Asal nggak rela ada yang seneng karena sang ibu tahu kalau suaminya Ngefans. Iya. Tapi ini baru pertama kali ketemu berarti mereka ya di Iya, acara iya, itu. iya. Bahkan sekarang tuh di kalangan masyarakat di media sosial tuh rame banget bahwa cewek-cewek ini pada cemburu kalau pasangan mereka itu cuma nge-like foto aja, postingan aja tuh mereka cemburu loh. Yes, itu juga jadi pembahasan rame tuh belakangan gara-gara peristiwa ini ya. Batasan selingkuh itu sampai di mana sih? Apakah nge-love postingan foto perempuan cantik aja udah dibilang selingkuh? Yes. Apakah DM goda-goda aja udah dibilang Nah itu selingkuh? DM paling parah sih. Paling parah dari Iya. itu semua Kalau adalah gue bilang mah dari awal langsung udah di-cut. Iya benar. Itu Oh udah iya? mulai Yes. sih. dari awal udah dikat dalam Dari arti awal udah di-cut, nggak boleh ada sama sekali gitu mau like foto, mau follow, mau apa segala macam udah dari awal udah langsung ini supaya tidak terjadi apa-apa. apakah lu melakukan itu juga sekarang dari Sekarang hubungan? ya. Oh jadi di sosial media kamu sama sekali nggak Gue nggak follow, follow cewek sama sekali. nggak follow cewek Nggak follow cewek sama cantik? sekali dan semua algoritma Instagram gue isinya yang edukasi, yang hal-hal yang gue suka seperti bola Oke. atau mobil. Iya, apakah itu karena permintaan sang istri atau karena kesadaran? Istri lu gini-gini. Enggak. Karena kesadaran gue sendiri. Oke, nah yang paling enak yang kayak begini. Iya. Kalau yang udah nurut ya. Tapi tobatnya itu berapa lama sih kakak kayak begini? Ya memang harus kejungkel dulu kali ya, baru akhirnya kayak akhirnya ya iya, Sabar iya, ya. iya, Iya. gitu. Maaf nih, kan di-spill di sini aja buat bercandaan. Pelajaran hidup kalau kata Yes, Andrew. yes. Korban pemberitaan perselingkuhan Betul, korban. pernah Iya. Diduga. tersangkut Iya, pemberitaan iya. perselingkuhan kan gua nggak enak kalau bilang Oke, lo iya, pelaku. bener. Ya kan? Bagus. Kalau kamu ya nyata-nyata korban lah ya. Bener nggak sih kalau suamimu kan berselingkuh kan? Iya, berselingkuh. Oke, berarti kamu ngelihat Jule gitu kan, Jule juga lagi rame ya. Iya. Aku ngelihat Jule aja kagum loh. Aku tuh belum pernah jadi selingkuhan loh. Jadi aku tuh selalu sirik kalau ngelihat orang yang iya. Justru pengen tahu kok bisa gitu ya. Gue tuh pengen loh dulu ngerasain. Gue tuh pengen tahu why do people love it so much. I want to know. Makanya aku ngelihat si Jule. Jule kan udah punya suami. Dia berselingkuh sekali. Kita udah omongin di Spill the Tea. Dia selingkuh lagi. Hebat bagi waktunya ya. Hebat, dan dia punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi bagi waktunya tuh gimana gitu loh. Hanya perempuan yang mampu melakukan itu. Oh iya? Cowok juga nggak bisa ngelakuin itu. Iya kan? Masa sih? Sebelum kita bahas, kita spill dulu videonya. Jadi, video klarifikasi yang tadi kita tayangkan adalah video klarifikasi dari yang diduga sebagai selingkuhannya Jule. Yang gue heran, Dian, di video klarifikasi itu kan dia kayak menyangkal ya kalau dia punya hubungan. Tapi abis itu dia jadi tamu di podcast-podcast mengakui Akhirnya loh. dia mengakui. Berarti waktu dia pertama kali bikin klarifikasi itu kali belum pas aja waktunya ya untuk mengakui. Pas aja. Bang. Karena Iya. itu di platform sendiri kali. Karena, Iya, belum episode akhir. iya, karena gitu. itu klarifikasinya di platform sendiri Kak. Jadi nggak cuan kali. Ngomongin platform sendiri. Masih ingat nggak sih kemarin juga ada beredar videonya Bang Hotman Paris yang bilang katanya itu ada loh podcaster yang suka wawancara orang selingkuh-selingkuh juga ternyata orang doyan selingkuh juga. Seru Siapa banget. sih? Siapa sih? Coba kita spill dulu videonya. Bang Hotman Tapi kak aku kayaknya pernah tahu deh itu siapa. kamu tahu yang dimaksudkan video Hotman Paris itu siapa? Tahu, aku pernah lihat di salah satu tempat di SCBD yang podcast apa? Yang punya YouTube itu jalan sama yang lagi viral sekarang. Masa? Yang lagi viral itu juga teman kamu juga? Nggak lah, Banyak temen. teman-temanmu yang viral-viral begitu ya? Kayaknya kita orang bergaul. Iya loh. Dan itu satu circle semua tuh.
kayaknya mereka satu circle deh. Soalnya jalan bareng kayak akrab banget gitu. Tapi udahlah, biar netizen aja yang cari-cari tahu. Benar, nanti akan keungkap sendiri Iya, ya. nanti juga ya Tapi kalau- sebenarnya di media sosial tuh ada 2 podcaster yang diduga. Masa? Iya. Podcaster yang diduga ya sering wawancara perselingkuhan itu. Iya, tapi nggak tahu mana yang benar kan. Oh, satu atlet, satu Oke. Kita tunggu aja ya. Buntutnya seperti apa, walaupun nggak perlu ditunggu buntutnya seperti apa. Ada yang udah bikin video klarifikasi Betul. Kenapa harus klarifikasi ya? Emangnya disebut sebenarnya? Nah, atau mungkin dia klarifikasi supaya nantinya akhirnya disebut. Oh, I see. Iya. Jadi mau depan belakang tetap win-win solution lah ya. Iya, biar bagaimanapun mau di depan di belakang disebut nih, yang penting adalah engagement, pertunangan maksudnya. Tapi dari ceritanya Jule itu tadi ya, akhirnya paling tidak itu bisa mematahkan pendapat yang bilang laki-laki hidung belang yang suka berselingkuh itu laki-laki. Halo, ya. Itu perempuan juga bisa berselingkuh. Oke, sambil dimakan dong. Ngobrol mulu nih kita nggak enak, nanti disangka kita nggak sopan. Belakang. Udah ngiler. Udah ngiler, dicobain dong. Nih tuh. Belakangan kita juga rame ketika pemberitaan Stephen Wongso memberikan tas 98 juta untuk pacarnya waktu itu. Oke. Berita lanjutannya adalah hubungannya putus. Tasnya udah dikasih. Yang nggak enak, Stephennya sempat nyeletuk kalau dia menyesal memberikan pemberian semahal itu. Dia bilang, nyesel ngasih hubungan yang nggak jadi, tahu gitu duitnya gue investasiin aja. Sebelum kita bahas, kita spill dulu videonya. Nyesel ngasih kado semahal itu. Ketika ditanya kenapa? Karena cinta. Ini males banget cowok kayak gitu. Apa ya, udah ngasih nanti nyesel minta dibalik lagi kalau udah putus. Mirip-mirip Itu dia benar kata Kak Dev, kalau cowok itu memberikan sesuatu tuh berharap kembali. Iya, nggak pernah ya tulus kan? ya. Kalau misalnya Nggak tulus. berharap udah dikasih balik, ngapain ngasih? Sekarang gini deh kamu, maksudnya kan kalian berdua ini perempuan cantik ya. Pasti pernah dong mendapatkan sweet gesture dari laki-laki dikasih barang. Pernah sih, tapi aku tuh kadang Kak, aku ngasihnya dia ngasihnya 1, aku ngasihnya 10. Oh, ini take and give-nya maksimal. Kelebihan. Kelebihan. Iya. Pengalaman kelebihan ngasih atau berinvestasi kepada cowok paling nggak enak buat kamu apa? Aku pernah sampai kuliahin dia, aku sendiri nggak kuliah. Sampai kuliahin. Tapi habis itu putus. Putus juga. Tapi ini awalnya pacaran? dijanjiin dinikahin. Tapi enggak. Enggak dinikahin. Berarti 4 tahun dong lo pacaran Iya, sama dia kalau 4 kamu tahun. nguliahin dia. Iya. Sampai S1. lulus? S2. Oh. S2. Lumayan ya. Iya, lumayan S2. Abis itu putus? Putus. Alasan putusnya? Keluarga katanya nggak setuju. Oke. Nah kok kamu mau kalau belum diikat, belum dipastiin statusnya sampai nyekolahin dia? Harusnya nikahin dulu. Dia awalnya bilangnya sabar ya, aku bisa bujuk keluarga aku. Lama-lama nggak bisa, ya udah. Mau Nyesel, apa? nyesel nggak? Nggak nyesel sih, nggak mau kayak cowok tadi harus minta dibalikin duit kuliah, nggak biarin aja, ikhlas aja. Tapi kamu nggak minta apalagi balikin dong ini segala macam Nggak, gitu. aku nggak mau kayak gitu, karena aku nggak suka digituin. Oke. Jadi ya udah ikhlas aja, mungkin rezeki aku nanti dari mana kayak Oke. gitu. Pengalaman kalian ketika kalian berada dalam hubungan, gimana sih lo naker investasi lo supaya nggak kebanyakan? Kalau gue biasanya kalau misalnya masih pacaran, gue nggak pernah ajak kayak ke restoran-restoran yang mahal dulu, gue nggak. Iya. Gue ajaknya kayak yang Medium-medium yang aja. medium yang ke bawah-bawah kayak ya udah mau nggak makan ini, misalnya makan pecel ayam atau misalnya apa segala macam. Kalau mereka nggak mau, berarti oke, berarti ya lu nggak ini Oke, gitu oke. loh.
Tapi kalau misalnya mereka mau, terus udah gitu, ayo kita motor-motoran. Kalau misalnya yuk kita ini gitu loh. Baru dari situ kayak kelihatan oke, dia memang mau dan bisa dan berarti memang tulus. Dari situ baru gue mulai memberikan hal yang lebih. Gitu. Ini tipe yang maunya secure aja kalau Yes. berinvestasi. Sementara sebelah lo, maaf nih, ini jenis contoh paling nyata dari investasi bodong. Aduh maaf ya Dian. Iya. Ya kan? Lah kan Iya. kamu kawin 2 tahun loh. Iya 2 tahun setengah sampai kawin dong. Iya. Jadi gimana ya ngomongnya? Dan Jadi itu aku kan bantu- investasi terbesarnya kamu loh. Iya, aku bantu dia kerja yang dari sebelumnya pengamen, terus tiba-tiba jadi Iya. jadi MC di sebuah klub, punya manajemen yang besar, eventnya banyak, terkenal di media sosial juga. Tapi tiba-tiba ketika dia terkenal, dia kena star syndrome, terus selingkuh, akhirnya investasinya bodong dong. Iya. Mungkin lu menyalahkan pekerjaannya nggak sih? pada saat Ada satu sisi aku menyalahkan karena lingkungan juga, karena dia ada di dunia malam, tapi ini nggak semua orang di dunia malam seperti itu, Iya. tapi ada oknumnya aja mungkin. Iya. Jadi ada lah menyalahkan, tapi itu lebih ke pribadinya sih menurut aku. Iya aku Sifatnya suka ya. tuh. Kamu dia dewasa dia ya. Bukan profesinya yang kamu salahkan, tapi itu kayaknya kepribadian. Karena mau profesinya apapun, kalau misalnya ada kesempatan, pasti bakalan terjadi juga. Oh, word. Mau profesinya apapun kalau ada kesempatan pasti kejadian. Dan itu berlaku buat laki-laki dan perempuan. Yes, Iya. pastinya. Oke. Di semua profesi. Selebriti yang ini juga pengalamannya menarik dan berwarna sekali. Aukarin kenal? Tahu-tahu selebgram ya. Tuh. Nggak ada yang nggak tahu Aukarin nggak Iya, sih? iya. Ini Semua tahu. viral banget Iya dia. loh. Aku tuh Iya. dulu kenal dia yang waktu dia pacaran sama Gaga kan, Iya. Gaga yang nangis-nangis. Karin tuh kenapa? Tapi aku tuh sedih loh sama Aukarin. Dia gagal sama Gaga, heboh, viral, negatif image-nya. Terus kan itu juga investasi bodong dong. Iya, setuju. Terus dia kan sekarang terakhir sempat pindah ke luar negeri kan. Iya, ke Melbourne kalau nggak salah. Dan update beritanya juga itu juga investasinya bodong loh. Ya ampun. Coba kita spill dulu videonya. Putus. Putus. Ini apa sih maksudnya tadi? Ini apa sih? Jadi Aukarin tuh kayak ngasih tahu gitu bahwa dia tuh diputusin. Lu tuh mutusin gue cewek yang ada otak, ada uang gitu loh, ada apa? Dan Penampilan gitu yang Keren, bagus, cakep keren, cakep gitu. gitu. Tapi lu masih mutusin gue gitu. Mungkin Aukarin investasinya kebanyakan kali. Mungkin ya. Jadi ini sih yang aku pikir. Jadi kan dia punya hubungan nih, pacarnya kan di luar negeri di Melbourne, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di Indonesia terus cabut ke Melbourne demi lebih dekat sama pasangannya. Berarti itu yang lebih effort kan si Aukarin. pasangan ya Aukarin. Kalau di mata kamu Kak sebagai laki-laki, kalau cewek terlalu effort kayak gitu gimana sih? Mungkin kalau kita bisa flashback ke masa lalu dia, mungkin memang dia sangat ingin mencari pasangan. Mungkin jadi dimanapun ada cowok yang ngedeketin, dia langsung full effort gitu kan, tanpa dia harus melihat green flag sama red flagnya seperti apa. Kalau gue bilang itu semua part of life sih. Itu adalah part dimana kayak ya udah, lu sebagai orang lu ingin mempunyai seorang pasangan. Gitu. Ya. Ya nggak sih? Cepet banget kayaknya nih. Langsung semangat ya, Bang. Effort. Gue mau nanya, gini, menurut lo mewakili laki-laki, buat laki-laki tuh kalau ngelihat perempuan yang terlalu mau banget sama lo, apakah langsung jadi drop apa enggak? Drop sih. Iya. Lari sih. Setuju aku, karena cowok itu suka masih tantangan dan tarik ulur nggak sih? Yes, karena kita Iya tuh nggak? kayak apa ya, bisa dibilang laki-laki tuh kan kayak kalau ini binatang tuh kayak Hunter. predator, Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. kita pengen ada yang kita kejar, Iya, kita pengen iya. ada yang kita, "Lih, kok gua kejar lu malah kabur, gua kejar lagi gitu loh." Iya. Tapi kalau misalnya kita yang dikejar tuh kita kesannya kayak, ngapain sih lu ngejar-ngejar gua gitu, sana. Udah kayak nggak ada gitu. tantangannya lagi. Iya. Mungkin itu yang aku rasain juga di dalam rumah tangga aku, karena Iya. menurut aku kadang menurut wanita itu ketika sudah menikah, ya pasangan itu segalanya. Tapi bagi pria tuh tidak. Ya, jadi dia kalau udah ngerasa nggak ada tantangan, dia ngerasa kayak ya udah gitu lah. ya Enggak udahlah juga sih, gitu. nggak semua orang. Oh Mungkin ya. itu karena orangnya. Iya aja. benar, karena mantan suamiku Iya, aja betul, kali betul. ya, Tapi benar-benar. mungkin in general juga bisa jadi ketika laki-laki berhadapan sama perempuan yang terlalu ngejar, otak jahilnya dia akan muncul ke permukaan. Gue sih sebenarnya nggak demen-demen banget sama lo, tapi karena lo Bisa nafsu sama gue. gue manfaatin Iya. aja, gue Iya. manfaatin. Jadinya Nah, ada jadi ada investasi manfaat itu. bodong. Iya. Aukarin sayang, kamu makin cantik sekarang ya. Kalau lagi main ke Jakarta, coba DM Spill Detik, kita ngobrol di Spill Detik. Iya, seru juga. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ya, memang hubungan tuh menurut aku zaman sekarang itu nggak gampang banget, tau nggak sih lo? Orang zaman dulu kan lebih sederhana ya. Betul. Kamu suka sama aku,
diperlihatkan, kalau emang berbalas, ayo kejadian. Kalau sekarang tuh, kalau perempuannya terlalu ngotot, lakinya nggak suka. Kabur. Iya kan? Benar. Ternyata udah cocok, ada godaan lain. Udah punya satu, pengen dua. Udah punya dua, pengen Pengen tiga. tiga. Jule kali ah. Tampaknya di meja ini yang paling beruntung mengenai cinta baru Andrew. Iya ya. Iya, sekarang Cepet banget ya. Iya. Aku udah pernah nanya belum sih Drew sama lo? Gue tuh pengen tahu loh, orang ada yang sulit ketika luka, gagal dalam pernikahan, nggak gampang jatuh cinta lagi. Sementara lo kayaknya gampang gitu. Dan Tuhan tuh baik, dia mempertemukan lo dengan Cepet ya. iya cerita baru yang tidak kalah indahnya dari apa yang sudah berlalu gitu. Yes. Menurut lo, how does that happen? Well, mungkin karena gue mencari kebahagiaan, ya kan, dan gue tidak mendapatkan kebahagiaan di pernikahan gue yang sebelumnya. Iya. Dan akhirnya memang kebahagiaan itu terus aja yang gue cari, gitu. Oke. Dan akhirnya setelah beruntungnya gue mendapatkan orang yang tepat, yang cocok, yang satu visi misi gitu loh, yang bisa gue berikan segalanya buat dia, gitu kan, yang memberikan gue kebahagiaan, kenyamanan, gitu loh. Jadinya ya langsung terjadi begitu aja. Kalau misalnya nggak ketemu sama istri gue sekarang juga mungkin gue Siapa masih nama istrimu mencari sekarang? Vio. Vio, nggak ketemu sama Vio? Kalau misalnya nggak ketemu sama Vio ya mungkin gue juga bakal masih mencari terus. Tapi gue nggak pernah, itulah makanya beda-bedanya orang ya. Kalau misalnya gue pernah terjadi masalah apa segala macam gitu itu nggak pernah akan memutus gue untuk berusaha mencari pasangan sih kalau gue. Oke. Kalau gue tipikal yang seperti itu, kenapa? Karena ya kita hidup di dunia ya kita butuh pasangan gitu. Oke. Berarti kamu tipe yang gini, kalau nggak it doesn't work out dengan yang kemarin, Yes. bukan salah orangnya, tapi Betul. situasinya aja nggak Situasinya, sih? betul. Tapi keinginan kamu untuk punya pasangan tetap ada. Tetap ada, betul. Canda Mungkin ya, kalau Kak? kalau cewek mungkin lebih ini kali ya, lebih apa ya, mungkin kena ke hatinya lebih hati-hati, jadi lebih berperasaan apa segala macam. Jadi memang mungkin berbeda-beda aja setiap orang. Bicara mengenai bucin ya, Jennifer Copen juga kan ada beberapa komentar netizen yang muncul di sosial media yang akan kita bacain. Mbak, nanti kalau putus gimana? Berlebihan banget ngejarnya. Menurut kalian apa yang dilakukan Jennifer Copen termasuk kategori berlebih apa enggak? Berlebih sih, tapi kalau kita lagi bucin tuh nggak akan sadar apa yang kita perbuat. Nanti kalau udah sakit hati, udah putus, nyesel baru kita baru sadar. Menurut aku effort di setiap orang tuh ada porsi-porsinya gitu Iya. sih. Iya, Jadi iya. mungkin ini porsinya buat kita terlalu besar, tapi mungkin buat Buat dia, dia, selama gua punya uang kenapa enggak gitu selama kan. kita bahagia, Iya, kenapa bahagia enggak, kenapa gitu. enggak gitu. Tapi kan akhirnya dilamar gak sih? Iya, Ya, Gara-gara akhirnya dia itu effort menampar seperti itu. semua komentar-komentar nyinyir Yes. netizen sih, kayak dia membuktikan gitu. Oke, kita spill video Jennifer Copen akhirnya dilamar. Berarti sebetulnya kita sih ikut bahagia kalau akhirnya hubungan tersebut Jadi lebih baik. Iya. iya. Jadi. Dan aku setuju sama kamu karena aku juga tipe orang yang kalau lagi jatuh cinta itu nggak ada logika memang. Iya, Iya kita kan? nggak akan denger omongan orang mau ngomong apa Iya. gitu. Iya. Dan mau orang bilang investasinya bodong, ya nggak apa-apa deh daripada kita nahan terus perasaannya jadi bisul atau jadi jerawat. Ya nggak sih Iya, Andrew? bener, kayak- Betul. If you feel it, karena buat aku prinsipnya mengenai cinta itu kan emosi ya. If you feel it, express it. Benar, do what makes you happy ya. Iya gitu. Kalaupun ternyata gagal, ya at least ketika itu terjadi, bahagia kan? Iya. Oke, kita punya surprise untuk bintang tamu kita di Spill the Surprise. Apa tuh? Safa, ini buat kamu. Aura Kasih dan Sapa Mora dua-duanya nggak ada kerja tapi banyak gaya lah. Gak apa-apa dong, masa Iya. kita punya sesuatu nggak boleh diposting, kita liburan kemana nggak boleh posting, itu kan kebahagiaan orang beda-beda ya, mau posting apapun ya dianya aja kali nggak ada kerjanya. Makanya Jadi, komen-komen ya. iya. Tapi aku suka cara kamu menanggapi komentar ini. Beberapa yang lain akan komentar gini, kata siapa aku nggak kerja, kalau dia Iya. nggak. Berarti kamu membenarkan kalau emang gue nggak kerja tapi gue banyak gaya. Iya, tapi kan Posting aja karena gue nggak kerja tapi kan ada usaha gitu kan, nggak Iya. mesti harus diposting kita kerjanya apa. Iya, betul. Kalau boleh di-spill di sini, apa sih sebetulnya usaha yang kamu kerjakan? Sekarang aku punya alat berat. Wow. Iya, sewa-sewa gitu ada. Kelihatan sih ya. Oh ya disewa-sewain. Sewa-sewa. Eskavator gitu Ya, ya? eskavator ya. I see. betul. Oh, Yang eskavator. suka Gua pernah- angkat-angkat batu bara gitu. Oh. Nah, sekarang untuk Dian lagi. Dian, kemarin ini kan kamu sempat jadi bridesmaid-nya Hanum. Ah. Iya, Hanum Iya. adalah salah satu sahabat kamu. Sahabat. Oke, pertanyaannya adalah
kan netizen itu banyak yang menghujat Hanum Mega karena memutuskan untuk menikah lagi dalam waktu singkat. Komentar kamu sebagai teman terhadap situasi itu apa? Ini aku sebel sih sama netizen. Kenapa sih kalau ada momen bahagia kalian tuh lebih fokus sama hal-hal lain gitu? Kenapa nggak fokus sama kebahagiaannya aja gitu kan? betul. Jadi kayak kita, oh dia lagi Pasti dicari, bahagia. lagi nikah nih, antar juga Iya, cerai. bener, gitu ya. dicari-cari tahu minus-minusnya apa. Kalau aku sih selagi temen aku atau sahabat aku memilih pasangannya, dia pasti tahu. Dan apalagi Hanum ini kan pernah gagal sebelumnya ya, pasti dia lebih hati-hati untuk memilih pasangannya untuk kedepannya gitu, yang pasti lebih baik juga. Terbukti dari Hanum juga mendaftarkan pernikahannya untuk harta gono gini, berarti dia lebih berhati-hati. Jadi buat netizen yang komentarin, aduh ntar gagal lagi, aduh Hanum yang ngebiayain bla bla bla, tapi menurut aku Hanum nggak sebodoh itu, orang tuh nggak akan jatuh di lubang yang sama sih gitu. Jadi kalau berita lagi baik-baik aja, dicari gitu dramanya. Karena Pandangannya sebelah mata ya. iya, berita baik tuh nggak menyenangkan. Nggak, tidak menyenangkan, Iya, kita iya, pengennya iya. yang berita-berita buruk, Iya. terus perselingkuhan. Kalau bisa orang tuh bahagianya jangan lama-lama, menderitanya yang panjang. Bener Kita apa butuh nggak? tontonan gitu. Iya. Nah sekarang untuk Andrew lagi, ada video, kita spill dulu, baru kita akan bacakan komentar dari netizen terhadap video ini. Mentransfer langsung kepada dia, saya langsung kasih ke pos-pos yang menurut saya penting untuk anak-anak, bukan untuk dia karena kita sudah bukan suami istri lagi. Misalnya anak-anak sekolah, saya langsung ke sekolah. Mungkin yang dia harapkan adalah saya kasih langsung ke dia secara dalam bentuk uang, tapi kan saya nggak tahu akhirnya dipakai apa enggak buat apa. Mungkin intinya saya tetap memberikan, saya tetap ngasih sesuatu buat anak-anak. Yang saya tidak mau adalah uang yang saya kasih nanti itu dipakai buat hal-hal yang menjadi kebutuhan dia dan bukan kebutuhan anak-anak. Nah kita pengen tahu komentar Andrew menanggapi komentar yang hadir karena postingan video tersebut. Seorang ibu aja rela kelaparan demi anaknya, sementara seorang laki-laki yang sudah jadi mantan suami ngasih uang aja takut dipakai ibunya. Jadi kayaknya orang banyak mencibir kamu Yes. seolah-olah kamu nggak rela kalau uangnya dipakai oleh sang ibu. Yes. Well, kalau dari gua ya memang udah bukan tanggung jawab gua lagi gitu ya kan. Tanggung jawab gua adalah kehidupan gue yang sekarang dan juga anak-anak gua. Jadi apapun anak-anak kebutuhannya gue pasti bakalan selalu penuhin gitu. Karena itu tanggung jawab gua gitu. Tapi dia sudah bukan menjadi tanggung jawab gua lagi. Jadi gua tidak punya hak untuk ngasih makan dia lagi. Which is bener dong menurut gua. Tapi kalau misalnya anak-anak butuh kebutuhan mau apa segala macam ya oke silakan gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan sama dia pada saat itu adalah kayak ya kan sekarang anak-anak sama dia gitu loh, hak asuh sama dia apa segala macam. Jadi itu yang permasalahkan gitu loh. Tapi kalau gue lebih ke ya udah kalau misalnya kayak gitu, ya udah anak-anak sama gue aja. Lu nggak perlu minta uang sama gue sama sekali. Lu mau ketemu anak-anak silahkan apa segala macam biar gue yang urus anak-anak. Gitu. Jadi basically it's the same gitu loh. Iya, sebetulnya sama. Cuman bedanya adalah menurut aku ya kamu cukup berani untuk memaparkan perbedaan itu dengan jelas aja untuk orang-orang. Yes. Sebenarnya andaikan kamu tidak ngomong itu kan juga semua laki-laki sudah melakukan itu sebenarnya. Cuman diem-diem aja ya. Belum tentu, kita nggak tahu gitu loh. Tapi karena menurut gua harus ngomong seperti itu supaya bisa dibilang kayak supaya untuk ngejaga gue juga gitu. Oke, ngejaga dia supaya dia juga punya energi, waktu dan aset untuk melanjutkan kehidupanmu. Iya dong, gitu. You deserve also to move on with your life. Yes. Oke. Nah, sekarang untuk Safa. Safa, kita punya artikel yang kita akan minta kamu tanggapi. Tidak cuma Lisa dan Aura Kasih, Safa bongkar nama lain di dekat Ridwan Kamil, model dewasa, berarti maksudnya model di atas usia 10 tahun. Model majalah dewasa. Oh, model Oh, diperjelas majalah lagi ya. dewasa. Yang inisialnya A. Mirip loh kalian bertiga ini ya. Mana? Oh, lagunya ya Lajib semua. Loh. ya Pak. Hah? Pak banyak banget ya Mau Pak. diikutin? Iya. Siapa sih inisial A itu? Ada juga cewek yang DM loh baru-baru ini. Oh. Ke aku. Itu bukan fake account, followersnya banyak. Mana coba lihat Bilang siapa aja sih? kamu. seperti apa DM-nya apa? Coba Aku lihat. pernah loh sama beliau katanya. Oh mengaku. Terus aku bilang apa? Mau apa? Aku bilang, kamu mau muncul? Aku bilang gitu kan ya. Langsung gitu. Jangan, aku udah punya suami sekarang. Lah ngapain curhat kalau begitu kan? Iya. Ya pengen aja nyolek. Ih, aku juga udah pernah loh Kak, gitu loh. Jadi Ya pernah iya. apa? Pernah Kan apa? cewek, gitu. cewek kan suka gitu misalnya aku posting di salon gitu. Aku juga pernah loh ke salon iya, gitu. Aku juga pernah loh dikerimbat di situ, ya kan. Aura Kasih makan rendang, aku juga pernah berdendang.
Oke, kita punya games untuk menutup Spill the Tea manis kita. Kita akan awalan challenge. Aku akan memberikan clue dari masing-masing soal ini. Awalan, teman-teman harus menemukan kata dengan awalan tersebut secara bergantian ya. Waktunya masing-masing, satu putaran itu 15 second? 15 second. Jadi harus cepat. Jadi dari Dian, Andrew, Safa. Dian, Andrew, Safa. Yang kalah, yang salah, mulai dari situ. Oke, soal yang pertama. Tolong disebutkan kata dengan awalan ta. Tahu. Takut. Tapi Tameng. Oh lagi nih. Ini lagi. Sampai Ta- waktunya habis. Tahu. Itu udah. Tapi 2, 1. Mulai dari Andrew. Yes. Tolong disebutkan kata yang berawalan sa. Sayur. sapi. Yes. Sanggup. Yes. Sasa. Yes. Samping. Iya. Santa Claus. Yes. Saram. Saram. Gak ada bahasa Indonesia saram. Sanggul. Sanggul. Sapu. Sakit. Ini game-nya bagus untuk cewek-cewek dan buat cowok susah nih. Iya kan ada sanggul. Oke, sekarang kita berarti ke Andrew. Sebutkan kata yang berawalan H. Happy. Hantu. Yes. Hari. Yes. Hayam. Iya. Gak ada. Ayo masih ada waktu. Gak ada hayam. Tunda itu. Hancur. Yes. Haura kasih. Maksa. Maksa. Hati. Oh, oke. Haru. Oke. Haru. Haru. Oke, berarti mulai dari kamu ya. Sebutkan kata yang berawalan ru. Rumah. Iya. Rusak. Iya. Rusun. Iya. Rukun. Iya. Rungkat. Iya. Runtuh. Iya. Rusak. Rusak tadi udah. Aduh enggak. Ridwan Kamil. Ya ada di kepala lu itu doang. Runci. Oke, Runci. Oh, tahu ya. Rupiah. RUSD nggak bisa ya, RUSD. Nggak bisa. Satu lagi ya. Mulai dari kamu. Sebutkan kata yang berawalan J. Jika. Iya. Jinak. Iya. Jimat. Iya. Jihad. Iya. Jijik. Iya. Jiu. Oh, ini gimana sih lo? Jiwa. Jiwa. Abis Dila. Thank you for playing. Kita punya dare untuk semua. Dare kita kali ini adalah coba di search di WhatsApp kalian. Ketik sayang, nama siapa yang keluar? Nah. Aduh, Search. handphone. Ya, Coba di HP search. dong. Deh, HP deh. Ayang. Oh. Atasnya ada mama. Di atas ada emaknya. Minta transfer. Enggak sih, aku paling atas Mayang kalau paling atas tuh. Mayang. Sayang nggak ada? Nggak ada. Oh. Baby. Kalau nggak ganti baby. Oh, baby nggak ada. Ini gambaran kehidupan nyata banget ya. Untuk dua perempuan ini lagi nggak ada sayang di hatinya. Iya, aduh, Oh. info. Terima kasih sudah meluangkan bersama kita siang hari ini menikmati makanannya. Andrew, thank Yes, you. thank you. Sapa, thank you. Pemirsa setia Spill the Tea, terima kasih. Ingat kencan kita Sabtu dan Minggu 11.30 di Trans TV. Kita ketemu lagi next time. Bye. Bye-bye.